Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut pembahasan di kuis 2. Sekarang kita bakalan bahas soal nomor 5 dan soal nomor 6. Nah, soal nomor 5 itu tentang campuran ya, bikarbonat dan karbonat. Nah, ketika dititrasi, hasil kurva titrasinya seperti ini. Nah, berapa perbandingan antara karbonat dengan bikarbonat. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, ketika di titik ekivalen pertama, yakni di sini, maka sudah pasti ini adalah titrasi yang dari karbonat. Jadi ini dari karbonat menjadi bikarbonat. Oke. Sementara sampai titik ekivalen sini, maka di reaksi yang sini adalah reaksi dari bikarbonat menjadi asam karbonat. Nah, ketika kita lihat di sini, dia membutuhkan volume 10 ml. Nah, berarti bisa kita ibaratkan bahwa X itu dengan kata lain, X-nya itu adalah karbonatnya. Karbonatnya ibaratkan bahwa X-nya itu sama dengan 10. Jadi si karbonat saya ibaratkan dengan X, dan bikarbonat yang awal saya ibaratkan dengan Y. Nah, sehingga apa? Ketika X di sini, si karbonatnya ini berubah menjadi bikarbonat, maka bikarbonat yang di sini adalah X juga, yang dia bakalan muncul di sini. Nah, sementara di sini, di awal ini sudah ada bikarbonat. Bikarbonat itu sudah ada bikarbonat yang saya notasikan Y. Berarti otomatis bikarbonat yang ada di sini adalah X plus Y. Y itu apa? Yaitu bikarbonat awal yang sebelumnya memang sudah ada, ditambah X. X itu apa? Bikarbonat yang terbentuk dari karbonat. Berarti X tambah Y adalah ini 10 sampai 30. Artinya apa? Selisihnya di sini adalah 20. Nah, berarti X tambah Y adalah 20. Dan katain apa? X-nya 10, maka Y-nya juga pasti bakalan 10. Maka otomatis apa? Karbonat banding dengan bikarbonatnya itu adalah 1:1, seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini kita lihat berapa yang benar. Bikarbonat dengan karbonat. Cukup ini ya. Jarang ada yang benar. Hanya 6 dari 26. Jadi cuman 26%. Ya, perlu latihan lagi mungkin teman-teman buat kurva-kurva titrasi gini. Nah, selanjutnya pada kurva titrasi ini dapat digunakan apa? Indikatornya gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan titrasi, kita nggak boleh sembarangan pakai indikator. Jadi kita harus menentukan indikator sesuai dengan range-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita titrasi, kita kira pH dari titik ekivalen kita ini range-nya pada berapa nih? Nah, kalau kita lihat pH titik ekivalen itu kita gampang banget melihatnya dari kurva titrasinya. Kalau misalkan kurva titrasinya tegak seperti ini, udah tegak seperti ini, maka di daerah ini adalah daerah titik ekivalen. Nah, seperti itu. Nah, daerah ini adalah daerah titik ekivalen. Jadi, kalau mau masukin indikator, kalau mau memakai indikator, maka indikatornya itu harus berada pada range pH seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini pH yang paling tinggi ada 12, di sini 4. Nah, cuman di sini nanti daerah tegaknya 4 ke atas sedikit ya. Nah, maka otomatis kita dari sini, jadi misalkan sini dari 4,5 sampai 11,8 lah. Nah, ini adalah range pH indikatornya. Nah, sekarang kita bahas. Misalkan kita pakai BKG. BKG itu 3,8 sampai 5,4. Berarti kalau misalkan kita pakai BKG, maka BKG-nya tuh seperti ini. Nah, dia dari 3,8 sampai 5,4. Dia masuk daerah yang tegak, tapi tidak semuanya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari indikator, semuanya itu harus masuk ke daerah range tegak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan dianya tidak masuk range tegak, berarti otomatis apa? Sebelum titik ekivalen, misal berarti kan di sini ya. Sebelum titik ekivalen, maka dia sudah berubah duluan warnanya. Sudah berubah warna sehingga kita menganggap bahwa wah, ini udah titik ekivalen, titik akhir titrasi, padahal belum gitu. Nah, begitu juga kalau misalkan kita pakai metal orange 3,1 sampai 4,4, wah lebih bawah lagi malah. Ya seperti ini ya. Jadi ini nggak bisa. Jadi metal orange dan BKG itu jelas tidak bisa.
Nah, kalau BTB itu dari 6 sampai 7,6. Nah, berarti daerahnya daerah sekitar sini. Misalkan sekitar sini dari 6 sampai 7,6 sini. Sementara PP di atasnya. Nah, ketika kita sudah tahu, wah ternyata ini udah masuk daerah tegak semua nih. Semua range indikatornya nih bagus nih. Berarti otomatis indikator inilah yang kita pakai secara tepat, yakni PP dan BTB. Gitu. Dan ini adalah pembahasan soal nomor 5 dan nomor 6. Untuk soal selanjutnya nanti bakalan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.